Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam video pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan mereview materi SKI kelas 9. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Anak-anakku semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yakni sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Untuk itu, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita akan mulai pembelajaran kali ini dengan bab 1, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Materi ini merupakan materi review SKI kelas 9 semester kali. Masih dengan Bu Almaidah SPD. Ini adalah kompetensi dasar pembelajaran kita. Sedangkan ini adalah tujuan pembelajaran. Anak-anak, berikut ini adalah peta konsep sejarah Islam di Indonesia. Ada 4 bagian. Bagian yang pertama adalah membahas tentang kondisi masyarakat Nusantara pra-Islam. Bagian yang kedua, teori masuknya Islam ke Nusantara. Bagian yang ketiga, proses masuknya Islam ke Nusantara. Dan bagian yang keempat adalah strategi dakwah Islam di Nusantara. Kita akan membahasnya satu persatu, anak-anakku. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Bagaimanakah kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam datang? Bisa kita lihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama yakni kondisi sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri berbagai suku bangsa. Masing-masing daerah mempunyai corak seni budaya dan bahasa beragam. Adapun kondisi agama atau kepercayaan, masyarakat Indonesia sebelum Islam datang sudah mengenal agama dan kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu-Buddha dan sebagian menganut kepercayaan Kapitaya atau biasa dikenal dengan animisme dan dinamisme. Selanjutnya, kondisi perekonomian. Mata pencaharian penduduk Indonesia adalah bercocok tanam, peternak, dan adapun yang tinggal di pesisir, mereka bermata pencaharian sebagai nelayan dan juga berdagang. Kondisi sosial politik di Indonesia setidaknya ada 3 kerajaan yang mencapai kejayaan. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit. Sedangkan kondisi suku bangsa, masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam, terbentang dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Papua. Anak-anakku, untuk pertanyaan yang pertama, kalian bisa mencatatnya. Jelaskan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia sebelum Islam datang. Saya ulangi, jelaskan
kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia sebelum Islam datang. Selanjutnya anak-anakku, bagian yang kedua, yakni teori masuknya Islam ke Nusantara. Kapan Islam datang masuk ke Nusantara? Setidaknya ada 4 teori yang akan menjelaskan kapan tepatnya Islam datang ke Indonesia. Kita mulai teori yang pertama, yakni teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan budaya Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka, yakni sekitar abad ke-13 Masehi. Teori Gujarat dikemukakan oleh tokoh S. Hargrunge dan J. Pinap. Teori ini diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, yakni Malik As-Saleh pada tahun 1297 Masehi yang bercorak Gujarat. Adapun teori yang kedua, yakni teori Mekah. Teori ini berpendapat bahwasanya Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia, yakni sekitar abad yang ke-7 Masehi. Terdapat beberapa bukti yang menguatkan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para musafir dari Arab. Di antaranya adalah yang pertama, pada tahun 30 Hijriah atau 650 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan delegasi ke Cina untuk memperkenalkan agama Islam. Para delegasi tersebut singgah di Kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 674 Masehi, dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang dan perkampungan Islam di pantai barat Sumatera yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, ada bukti di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i yang juga terkenal di Arab dan Mesir pada waktu itu. Bukti selanjutnya yaitu digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai, seperti budaya Islam di Mekah. Teori ini anak-anak didukung oleh Van Leeuwen, Anthony H. Jones, T. W. Arnold, dan Buya Hamka. Selanjutnya anak-anak, teori yang ketiga yakni teori Persia. Teori ini beranggapan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia dan bukan dari Gujarat. Teori ini tercetus pada awal abad ke-13. Ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia, serta adanya kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia. Adapun bukti-bukti, yang pertama adalah peringatan 10 Muharram, yakni yang biasa dilakukan oleh masyarakat Padang Pariaman Sumatera Barat, yakni pada acara Taboik-Taboik yang kental dengan tradisi Islam Persia. Bukti yang kedua yakni di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro sebagai peringatan datangnya bulan Suro atau Muharram. Bukti yang ketiga yakni adanya batu nisan Maulana Malik Ibrahim. Bukti yang keempat, kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran yaitu Al-Halaj. Sedangkan bukti yang kelima yakni adanya perkampungan di lereng Gresik, yakni makam Fatimah binti Maimun yang terletak di Leran, Kecamatan Manyar dengan jarak sekitar 5 km ke arah Jalan Pantura dari kota Gresik. Anak-anak, teori ini dikemukakan oleh Umar Amir Husain dan Husain Jayadinur. Selanjutnya, teori yang keempat, yakni teori Cina. Teori ini berpendapat bahwasanya migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang, pada abad yang ke-9
merupakan dasar bahwasanya Islam berkembang dibawa oleh masyarakat Cina yang bermigrasi dari Kanton ke Nusantara. Anak-anak teori ini diperkuat dengan bukti bahwa Raden Patah, Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak adalah istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina yang pertama kali menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Anak-anakku, kesimpulannya, pada dasarnya keempat teori tersebut memiliki kebenaran dan juga kelemahan. Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada sekitar abad yang ke-7 dan mengalami perkembangannya pada abad yang ke-13. Adapun sebagai pemegang peranan dalam penyebar ajaran agama Islam adalah bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa Gujarat, dan juga bangsa Cina. Anak-anakku, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimanakah proses masuknya Islam di Indonesia menurut teori Makkah? Selanjutnya anak-anakku, bagian yang ketiga, yakni cara penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia. Setidaknya ada 5 cara, yakni melalui perdagangan. Masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad yang ke-7 Masehi hingga abad yang ke-16 Masehi. Selanjutnya yang kedua, yakni perkawinan. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita pribumi. Sebelum menikah, wanita-wanita pribumi tersebut diminta mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agama. Selanjutnya yang ketiga, yakni melalui pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan melalui pesantren-pesantren, khususnya yang dilakukan oleh para kiai. Yang keempat, yakni tasawuf. Penyebaran Islam yang tidak kalah pentingnya adalah melalui tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tasawuf lebih memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan untuk mengerti dan menerima ajaran agama Islam. Ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat hikayat masyarakat setempat. Selanjutnya anak-anak, melalui kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat pada kesenian Islam seperti peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Hasil-hasil seni ini dapat dilihat pada bangunan masjid-masjid kuno di Demak, Cirebon, Banten, dan Aceh. Adapun pertanyaan yang ketiga, jelaskan cara penyebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya anak-anakku, di bagian yang keempat, yakni strategi dakwah. Strategi dakwah yang dilakukan oleh para penyebar ajaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama adalah dengan melakukan pendekatan perekonomian. Melalui perdagangan, para pedagang berinteraksi dengan semua golongan. Mereka berdagang sambil berdakwah dan berdakwah sambil berdagang. Karena di dalam ajaran agama Islam tidak ada larangan berdagang sambil berdakwah. Selanjutnya anak-anakku, pendekatan melalui seni dan budaya. Berbagai cara media pendekatan yang dilakukan oleh para mubalik ketika mencapai misi dakwahnya. Di samping melalui jalur perdagangan, misi dakwahnya juga dapat melalui jalur seni dan budaya. Para mubalik mengambil suatu sikap atau siasat mewujudkan bentuk-bentuk seni dan budaya sebagai media dakwah agar dapat memasukkan ajaran Islam kepada masyarakat melalui apa yang biasa menjadi kegemarannya. Hal ini dilakukan oleh para mubalik bahwa Islamisasi yang dilakukan melalui cara yang bijaksana, santun, dan juga damai. Tampak dalam layar itu adalah
wayang. Wayang digunakan sebagai sarana dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Selanjutnya anak-anakku, pendekatan melalui jalur politik dan pemerintahan. Berbagai cara dakwah dilakukan oleh para mubalik, diantaranya berdakwah di lingkungan istana kerajaan. Sasaran utamanya adalah para raja, keluarga raja, para pembesar kerajaan, dan keluarga istana lainnya. Target yang dituju dari kegiatan dakwah di lingkungan istana ini adalah apabila sang raja telah masuk Islam, maka rakyatnya akan dengan setia mengikutinya. Selanjutnya anak-anakku, pendekatan melalui pendidikan. Tempat dakwah Islam pada masa permulaan yang tidak kalah pentingnya adalah kegiatan pendidikan. Setelah berhasil menaklukkan hati masyarakat dan menyadarkan mereka menjadi pemeluk agama Islam, para ulama mubalik kemudian memberikan bimbingan secara intensif melalui kegiatan pendidikan. Dalam kegiatan ini mereka mendapatkan bimbingan dan pendalaman tentang keimanan, tata cara beribadat kepada Allah, dan budi pekerti serta pengetahuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan ajaran agama Islam. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimanakah peran para ulama dalam menyebarkan ajaran agama Islam melalui pendidikan? Selanjutnya anak-anakku, bagian yang kelima, hikmah proses penyebaran ajaran agama Islam yang dilakukan secara bijaksana, santun, dan juga damai. Setidaknya Bu Al sampaikan ada 3 hikmah. Hikmah yang pertama yakni memberikan nuansa baru bagi perkembangan kepercayaan di Indonesia. Yang kedua, meneladani kesuksesan mereka dalam berkarya dan membuat masyarakat gemar membaca Al-Quran. Sedangkan yang ketiga, keteladanan dan perjuangan para ulama untuk dipraktekkan oleh generasi mendatang dalam menentukan masa depan umat dan masyarakat, sehingga bisa mencapai kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan masa sekarang. Anak-anakku, untuk pertanyaan yang kelima yakni jelaskan hikmah apa saja yang bisa kita ambil dari proses penyebaran ajaran agama Islam yang dilakukan secara bijaksana, santun, dan juga damai. Anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bu Al sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Anak-anak, selamat belajar. Bagaimana anak-anakku semua? Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, apakah kalian sudah bisa memahaminya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah kalian pelajari bersama. Anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani farzuqhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.